Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Turun saja, jazakallahu khairan. Semoga segala harapan baiknya Ustaz siapa? Lafri. Segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada sababun nuzul surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat 22. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa pembesar jin yang banyak pengikutnya berkata kepada anak buahnya, sesungguhnya Muhammad hanya ingin dilindungi oleh Allah, padahal aku sendiri dapat melindunginya.
Maka Allah menurunkan ayat ini Al-Jin ayat 22 sebagai penegasan bahwa hanya Allah lah yang dapat melindunginya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Hadrami. Allahu Akbar. Saya teringat riwayat tentang Nabi Ibrahim. Seingat saya ini ada dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari. Ketika Nabi Ibrahim diikat dengan tali oleh Namrud untuk dilempar ke api. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah Anda butuh bantuan saya?" Kata Nabi Ibrahim, "Lau minka la, lau minallah na'am." Kalau pertolongan yang kamu maksud darimu saya tidak butuh. Tapi kalau yang kamu maksud pertolongan dari Allah, iya saya butuh. Akhirnya malaikat Jibril itu mundur. Lama nggak kelihatan Pak Doni. Pak Joni ini. Lama nggak kelihatan loh nih. Baru ngeliat sekarang. Oh, baru ngeliat sekarang. Seneng saya ngeliat. Anget Pak ya. Kapan hari saya ngomong itu jamaah saya yang jual bebek selamat itu. Itu ngobrol sama istri pada saya ngobrol tentang jenengan loh. Boten lagi bahas di kemauan, terus nyebut nama jenengan, terus lama nggak kelihatan juga kan, Masya Allah. Semoga Allah berkahi semuanya, ya amin. Oh Pak Joni, Pak Joni Suwito. Oh dia ngertos Pak. Kenapa nih Bu? Masya Allah, nggih. Dikado-kado akan mawon nggih. Ya pun lanjut. Jadi saya ulang ya. Kalau pertolongan yang dimaksud adalah dari Allah, ya saya butuh. Kalau pertolongan darimu saya enggak butuh, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Jibril mundur. Dan betul Allah yang turun tangan langsung untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nah, rupanya bangsa jin itu memang Allah anugerai kekuatan yang mungkin manusia tidak miliki. Makanya ketika Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml itu menawarkan kepada para pengikutnya untuk memindahkan istana Ratu Balqis, itu Ifrit yang angkat tangan. Saya bisa memindahkannya sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Tapi rupanya Allah memang nggak mau kalau cuma sekedar main kekuatan itu aja, sehingga yang saat itu angkat bicara juga adalah orang yang memiliki ilmu. Kalau bahasa kita wali lah, walinya Allah, ulamanya Bani Israel masa itu. Yang karomahnya wali itu notabene mukjizatnya nabinya. Jadi jangan kita mengatakan Nabi Sulaiman kalah keren sama walinya, itu enggak. Justru karomahnya wali itu adalah mukjizatnya Nabi. Karomatul wali, karomatul aulia, mukjizatul anbiya, itu rumusnya. Maka kemudian yang dipilih ya orang yang berilmu itu, yang di samping memang dengan izin Allah punya kekuatan lebih dengan izin Allah, sehingga kemudian bisa memindahkan istana Ratu Balqis lebih cepat daripada Ifrit itu. Nah, rupanya di masa Nabi kita Muhammad SAW, bangsa jin yang sudah beriman itu, dia yang merasa punya kekuatan untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Sementara Nabi kan punya prinsip hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Nah, bangsa jin itu ngomong, sebenarnya saya cukup dengan saya sudah bisa kok untuk saya lindungi. Tapi Allah membantah itu tidak. Karena sejatinya selain Allah itu kan bisa karena dibisahkan oleh Allah. Selain Allah itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Selain Allah itu kalaupun ada karena diadakan oleh Allah. Karena sejatinya semua kita itu ya tadi adanya karena diadakan oleh Allah tadi itu. Makanya kalau diantara zikir Nabi selesai sholat adalah Allahumma la mani alima ataita
wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sekuat apapun kita mencoba mendatangkan apa yang Allah bilang jangan ada, ya enggak akan pernah ada. Sebagaimana ketika kemudian kita berusaha mencegah apa yang Allah akan datangkan, maka tidak akan ada yang bisa mencegah. Segala daya upaya yang maksimal itu tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan izin Allah, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara zikirnya Abu Darda misalnya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya saya ulang sekali lagi, sepatutnya kita bersikap yang sama sebagaimana para nabi itu, tidak berlindung kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Makanya kalimat tawakal itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya orang yang beriman itu tidak akan berkecil hati hanya karena tidak ada makhluk yang mau menolong dia. Saya ulang ya, orang yang beriman itu tidak akan berkecil hati hanya karena dia tidak mendapati makhluk yang mau menolong dia. Karena orang beriman itu pasti akan bersikap dengan sikap yang benar, sebagaimana yang pernah terjadi pada ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau diuji oleh Allah dengan fitnah, tuduhan, berita bohong yang luar biasa tentang beliau itu, beliau tidak mendapati seorang manusia pun yang bisa menolong beliau, termasuk suaminya, Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi bukan tidak mau bela, Nabi tidak bisa bela. Begitu masifnya fitnah itu yang sangat luar biasa, sampai suaminya sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak bisa membantu beliau. Itu Allah yang menunjukkan betapa selain Allah itu tidak bisa, kecuali dipisahkan oleh Allah. Jadi Nabi itu ya punya limitasi juga, punya batas juga, karena makhluk. Makhluk itu syarat dengan limitasi. Beda dengan Allah yang tidak punya limitasi sama sekali. Kalau tanya apa yang tidak Allah punya, ya limitasi, batas itu. Karena itu Allah itu semuanya maha. Allah itu semuanya maha. Sependek yang saya pernah ngaji dalam hadis Sahih Bukhari diantaranya, saya baca dalam buku Hayatus Sahabiyat juga ada di situ. Dalam sirah disebutkan juga riwayatnya. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwa suaminya Nabi kita Muhammad SAW, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tokoh juga itu, tidak mampu membela beliau, apa di antara perkataan beliau kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau Anda berdua tidak bisa menolong saya, berarti Allah langsung yang akan menolong saya. Jadi husnudzonnya itu gitu. Ketika tidak mendapati makhluk yang bisa menolongnya, berarti keyakinannya adalah Allah langsung yang akan menolong dia. Berarti itu sependek yang saya ketahui merupakan bagian dari maqalah, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau kiranya menukil dari situ. Beliau mengatakan, kalau sekiranya engkau tidak mendapati penduduk bumi menolongmu, ketahuilah Allah langsung yang akan menolong kamu. Kira-kira itu. Maka orang-orang yang beriman dengan baik dan benar itu, dia tidak akan pernah panik ketika tidak ditemukan satu makhluk pun yang bisa menolong dia, karena keyakinannya langsung melangit dengan mengatakan bahwa kalau memang saya tidak mendapati satu pun makhluk yang bisa menolong saya, berarti husnudzonnya ini, berarti Allah langsung yang akan menolong saya. Nah, perkataan seperti ini terbukti kemudian pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Allah turunkan langsung surah An-Nur yang membersihkan nama beliau, mentazkiyah beliau. Yang itu sebagai bukti bahwa Allah langsung yang berkenan menolong beliau. Tapi perkataan seperti itu ya hanya bisa untuk orang-orang yang hanya bisa keluar dari orang-orang yang memang hatinya betul-betul tidak bergantung dan berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bergantung dan berharap, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Dan perkataan seperti itu harus cocok dengan kesehariannya gitu. Kalau nggak cocok, nggak bisa. Contoh gini misalnya,
kesehariannya dia baik hubungannya dengan Allah dan juga dengan sesama. Kesehariannya baik dengan Allah, dia baik, dan sesama dia baik kesehariannya. Terus kalau bahasa kita, kalau orang butuh kita ada. Giliran kita butuh orang nggak ada. Nah, pernah ngalamin nomor boten ngoten niku. Pernah ngalamin nomor boten. Jadi orang sering gitu. Kalau orang butuh kita ada. Pas kita butuh, nggak ada orang, nggak ada yang bisa bantu kita. Jadi kalau orang butuh kita ada, pas kita butuh orang nggak ada. Sebagian orang kalau belum ngaji tauhid dengan baik dan benar, kadang ya rada ngersu loh. Ya Allah, kalau orang butuh kita ada. Pas kita butuh orang nggak ada semua. Nah, itu jangan seudon sama Allah, seolah-olah Allah menterlantarkan kita, tidak. Kalau clear bahwa kita sebelumnya memang sering berbuat baik pada sesama, kepada Allah maupun pada sesama, udah langitkan saja dan mengatakan, oh ini berarti Allah langsung yang mau nolong saya insya Allah. Allah langsung ini yang mau nolong saya insya Allah. Udah gitu aja, yakin aja udah. Tapi kalau keseharian kita kepada Allah kurang bagus, pada sesama juga judes, sombong, pelit, pakai dal. Terus pas minta tolong gak ada yang bantu. Wah, berarti Allah langsung yang menolong saya ini. Gak cocok. Pada sesama dia sombong, pada sesama dia pelit, pakai dal. Apalagi terus jokwahat sama orang lain. Terus minta tolong gak ada yang nolong, terus dia bilang Allah langsung yang menolong saya. Gak memperbabar blas. Gak cocok antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Ya, jadi kalau jenengan, kita sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama, ya tadi istilahnya, kalau orang butuh kita ada, pas kita butuh nggak ada orang. Udah baik sangka aja sama Allah, baik sangka bahwa insya Allah ini bagian dari cara Allah untuk menolong kita secara langsung. Dan karenanya kalimat tawakal itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup bagiku Allah. Itu kalimat tawakal. Allahu akbar. Selanjutnya sababun nuzul surah Al-Muzammil. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 di sini. Sampai ayat 4. Sebentar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad SAW, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu awinkus minhu qalila, yaitu seperduanya tengah malam, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Ya lewat atau kurang dikit lah. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Dengan perlahan-lahan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu, ya ayat 20-nya itu, lompat langsung 20 ya. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum
alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yaqribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'lam wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu Allah mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Ini da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh itu bangun malam untuk sholat malam. Ini da'bus sholihin. Kalau sodakoh, orang jahat pun bisa sodakoh, orang nakal pun bisa sodakoh. Kalau puasa, orang jahat pun bisa puasa, orang nakal pun bisa puasa. Tapi bangun tengah malam 1/3-nya, 1/2-nya, itu hanya menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Maka kalau ingin menjadi orang, kalau ingin menapaki kebiasaan orang-orang yang soleh, di antaranya adalah membiasakan diri untuk sholat malam. Baik di 1/2-nya, di 1/3-nya atau di sepersekiannya lah. Itu maksudnya bebas, itu maksudnya. Di mau 1/2-nya, mau 1/3-nya, mau 1/2-nya, mau sepersekiannya, terserah. Dan Allah itu da'bus sholihin. Orang itu kalau ngikuti kebiasaan orang-orang soleh, nanti akan punya pengalamannya orang-orang soleh. Orang yang ngikuti kebiasaannya petani, dia akan punya pengalamannya petani, walaupun dia bukan petani. Orang yang ngikuti kebiasaannya nelayan, dia akan punya pengalamannya nelayan, walaupun dia bukan nelayan. Orang yang mengikuti kebiasaannya dokter, itu akan punya pengalamannya dokter. Itu yang saya tahu dalam beberapa kasus di media itu ya. Dokter palsu di beberapa wilayah yang kebongkar itu. Karena kan di daerah-daerah itu kan ada dokter palsu yang ketangkap itu. Melayani, nyuntik, sampai operasi segala. Qadarullah ya berhasil, obatnya ya manjur. Setelah diteliti apa Pak Haji? Diteliti ternyata dia itu dulu pernah kerja di kota ngikut dokter. Jadi dia bukan mantri, bukan perawat, cuma dia ngikut dokter. Bagian nyatet apa ngikut dokter. Gak kebiasaan dokter itu dilihat sama dia. Jadi orang ngikuti kebiasaan dokter itu bisa mendapatkan pengalamannya dokter. Kalau mau diteruskan, orang yang mengikuti kebiasaan para nabi dan rasul, dia akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Tentu pengalaman imani. Pengalaman apa? Imani. Nah, orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang soleh, insya Allah akan punya pengalamannya orang yang soleh. Berkaitan dengan pengkayaan ruhani, pengkayaan batin, termasuk insya Allah ujungnya ya surga lah, insya Allah mudah-mudahan. Karena di antara ciri ahli surga itu dalam Al-Quran adalah mereka itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Nah, itu. Jadi mereka itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya banyak sholat malamnya. Allahu Akbar. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Siang dan malam bisa waktunya sama, tapi kadang terasanya itu beda. Maka keberkahan waktu itu perlu kita kejar, supaya di waktu yang sama kita itu dapat kebaikan yang banyak yang Allah berkahi. Contoh gini misalnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu umurnya hanya 44 tahun beliau.
tapi karyanya itu melampaui usianya. Karyanya itu namanya waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya baca dalam fikih sunnah itu. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu kalau salat malam seringkali khatmul Quran, kadang hampir khatmul Quran. Teman saya satu pesantren dengan saya, adik kelas saya, itu beliau penghafal Quran. Habis sholat isya dan ba'diyah isya'nya beliau baca Al-Quran tanpa sholat. Dia baca kebut sampai subuh nggak selesai 30 juz. Nanya ke saya terus, itu bagaimana ya Sayyidina Utsman itu kok bisa semalam itu khatmul Quran, kadang hampir khatmul Quran, seringnya khatmul Quran. Saya coba dari setelah isya sampai subuh kok nggak kemput, kata dia gitu. Saya bilang, sampean sama beliau beda. Bedanya di mana? Di keberkahan waktunya. Jadi orang kalau diberkahi waktunya itu yang harusnya nggak cukup jadi cukup gitu loh. Makanya kalau kita mengejar keberkahan waktu di waktu yang sama, itu bisa berbeda yang kita bisa lakukan dan kita dapatkan daripada kalau kita tidak diberkahi. Sebagian para ulama kita mengejar keberkahan waktu itu dengan membaca Al-Quran. Sebagian ulama kita itu mengejar keberkahan waktu itu dengan membaca Al-Quran. Ada seorang ulama yang berpesan kepada muridnya agar setiap hari itu membaca Al-Quran itu 3 juz. Kata muridnya, Syekh, saya itu kalau setiap hari baca Quran 3 juz, itu menyita waktu saya, Syekh. Sementara saya ini kan harus belajar, kata muridnya itu. Maka kata Syekh tadi, iya betul memang. Kalau kamu baca 3 juz dalam sehari itu memang itu menyita waktu kamu. Tapi waktu kamu jadi barokah gara-gara itu, sehingga yang tadi nggak cukup jadi cukup dengan izin Allah. Maka kita nggak bisa bayangkan bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah kalau di bulan Ramadan terutama itu sehari bisa khatmul Quran 2 kali, sesiangan sekali, semalaman sekali, 2 kali. Jadi kalau 30 hari itu sebulan Ramadan Imam Malik sama Imam Syafi'i itu bisa khatmul Quran 60 kali. Itu kalau kita nggak sempat ngapa-ngapain itu, Pak. Tapi itulah keberkahan waktu namanya. Itu namanya keberkahan waktu. Jadi istilah toyul waqti itu ada. Jadi waktu dilipat itu ada. Dan saya nggak tahu jenengan pernah ngalami apa tidak, perasaan nggak lama yang saya kerjakan tapi dapatnya kok banyak. Itu namanya toyul waqti. Itu waktu yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana jarak bisa dilipat, waktu pun bisa Allah lipat. Sehingga kemudian pekerjaan yang dikerjakan cuma sekian menit, itu rasanya seperti terus. Allahu Akbar. Itu namanya keberkahan waktu. Saya punya teman satu pesantren, teman dekat dengan saya, satu pesantren. Beliau itu banyak hafal Al-Quran, banyak hafal surah-surah dalam Al-Quran, termasuk hafal beberapa kitab. Itu dari mimpi. Dari mimpi. Saya tanya itu, sama kok bisa, gimana ceritanya? Iya, saya mimpi ketemu ayah saya. Ayahnya itu kiai. Saya mimpi itu, diajari oleh ayah saya dalam mimpi itu. Bangun hafal surah Yusuf. Bangun. Ya Allah. Ya dan dalam mimpi itu yang dia hafal kitab itu dia merasa dalam mimpi itu sudah belajar, dalam mimpi dan merasanya itu belajar 1 bulan, dia merasa itu. Jadi dalam mimpi itu dia seperti belajar 1 bulan, begitu bangun 1 kitab itu hafal dia. Itu teman dekat dengan saya, Pak, satu pesantren dulu pas saya masih nyantri di Probolinggo dulu. Nah, orangnya baik, ahli wudu, dermawan, ahli sholat, Masya Allah. Kalau dapat itu dengan izin Allah pantas lah. Itu namanya barokah. Waktunya barokah. Nah, kita ini mengejar keberkahan waktu itu, kalau mau tiru-tiru yang ulama tadi ya, itu mengejar keberkahan waktu itu dengan kalau bisa ya sehari 3 juz.
Jus jambu, jus apuket, jus menyita waktu ya, memang menyita waktu, tapi menjadi barokah waktunya. Yang tadinya untuk keluarga nggak cukup, jadi cukup. Yang tadinya untuk menikmati kebersamaan dengan anak nggak cukup, jadi cukup. Yang tadinya waktunya nggak cukup untuk berjuang, jadi cukup untuk berjuang dengan izin Allah. Jadi waktu itu ternyata ya harus ditirakati juga gitu. Nah, nirakati waktu itu diantaranya dengan membaca Al-Quran. Itu diantaranya. Allah. Jadi Allah yang menetapkan ukuran atau kadar malam dan siang itu. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Batas-batas waktu-waktu itu. Karena Nabi enggak mungkin mendetilkan itu, semuanya Allah menentukan, dan Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Ya, di waktu malam bangun itu orang yang mau macam-macam, enggak ada yang sholat, ada yang kerja, ada yang gini macam. Dan orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, dia berperang juga. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat. Tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maksudnya apa? Infak di jalan Allah. Kalau ini bahasa halusnya Allah, kalau kita infak di jalan Allah, istilahnya Allah pinjam dulu. Kalau Allah pinjam pasti dibayar. Kalau Allah bayar pasti lebih, dan itu janji Allah, dan itu bukan riba karena Allah yang janji. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu peroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Apapun yang kita buat kembali pada diri kita sendiri, baik maupun buruk. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy berkumpul di gedung Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau sekarang gedung DPR. Gedung DPR-nya orang-orang Quraisy. Di Jabal Abi Qubais. Di Jabal Abi Qubais. Kalau sekarang itu rumahnya raja, istananya raja, di atas dekat Masjidil Haram. Sekarang itu Darun Nadwah. Mereka berkata satu sama lain, Mari kita carikan lagi Muhammad nama yang tepat dan cepat dikenal orang. Mereka berkata kahin, dukun. Ini mereka mau mencela Nabi. Yang lainnya menjawab, dia bukan dukun. Yang lainnya berkata lagi, majnun, orang gila. Yang lain menjawab, dia bukan orang gila. Mereka berkata lagi, sahir, tukang sihir. Yang lainnya menjawab, dia bukan tukang sihir. Nah, terus kasih nama apa? Kejadian ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun menahan diri dengan berselimut dan berkerudung. Maka datanglah Jibril menyampaikan wahyu, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, Muhammad maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berkemul selimut, al-mudassir. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan sanad yang lemah yang bersumber dari Jabir radhiyallahu an. Dan riwayat yang lain dikemukakan bahwa ayat ini Al-Muzammil ayat 1 turun pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut dengan selimut ludru. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibrahim An-Nakhai. Dan riwayat yang lain dikemukakan setelah turun ayat ini Al-Muzammil ayat 1 sampai 4 yang memerintahkan agar kaum muslimin bangun untuk melaksanakan salat selama kurang lebih setengah malam. Pada tiap-tiap malam para sahabat melaksanakannya dengan tekun. Kejadian ini berlangsung selama setahun hingga menyebabkan kaki mereka bengkak-bengkak. Maka turun ayat berikutnya ayat 20 itu yang memberikan keringanan untuk bangun malam dan mempersingkat bacaan, tidak harus berlama-lama maksudnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis seperti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya mau terangkan dulu ya. Nabi itu punya waktu tidur. Itu sering saya sampaikan sini ya.
Kalau waktu makan Nabi tidak punya. Ya, Nabi itu nggak punya jam makan yang saya tahu. Tidak punya jam makan. Beliau kalau lapar ya makan kalau ada makanan. Kalau nggak ada makanan Nabi cuma minum aja. Kalau jam makan Nabi nggak punya jam makan yang saya tahu ya. Tapi kalau jam tidur Nabi punya. Saya pelajari dalam sirah itu, pas saya belajar sirah itu, waktu tidur Nabi dalam sehari itu 3 kali. Dalam sehari. Yang pertama itu tidur setelah sholat isya kalau tidak ada kepentingan dengan kaum muslimin. Itu penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, menjelaskan kepada keponakannya Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Zubair kalau nggak ada keperluan habis isya tidur. Dulu Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada kepentingan dengan kaum muslimin dan keluarganya, seusai isya beliau tidur. Dan ternyata memang tidur setelah isya itu secara medis lebih menyehatkan. Terus nanti beliau bangun, ini Al-Muzammil tadi, tengah malam. Lewat dikit atau kurang dikit. Ya, Nabi itu bangun tidur setelah isya, bangun-bangun tengah malam. Lewat dikit atau kurang dikit. Nggak jauh-jauh dari situ lah bangunnya, nggak jauh-jauh dari situ. Bangun salat malam Nabi ini. Selesai itu subuh kurang 50 ayat. 50 ayat di sini kata para sahabat bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek, sedang lah. Kalau beliau berkenan untuk berpuasa, beliau sahur saat itu. Kalau beliau tidak berkenan untuk puasa, beliau tidur lagi. Nah, ini tidur jam kedua. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidurnya sambil miring. Kadang sambil tidur-tiduran, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kadang tidur beneran Nabi itu. Jadi kadang tidur-tiduran, kadang tidur beneran. Kalau jenengan kayaknya bablas subuhnya. Ini Nabi nggak selalu tidur, kadang kalau kata Siti Aisyah kadang tidur beneran, kadang tidur-tiduran. Tidur Nabi yang ketiga sebelum zuhur, sebentar sebelum zuhur, qailulah namanya. Qailulah. Kalau sekarang zuhur jam 12, kira-kira Nabi tidurnya jam setengah 12 lah. Sebentar tapi qailulah itu sebentar. Nah, bangun-bangun zuhur atau sebelum zuhur. Itu di waktu tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar satu kajian di Amerika itu ada satu lembaga namanya Sleep Foundation. Isinya itu profesor, doktor yang meneliti tentang tidur. Dan waktu-waktu tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah waktu tidur yang ternyata bagus untuk kesehatan. Waktu-waktu tidurnya Nabi itu. Makanya di Amerika dan di Eropa itu katanya, ini saya belum pernah ke sana, katanya. Itu saya pernah dengar dari orang yang pernah ke sana. Sana itu kalau siang itu dianjurkan untuk tidur walaupun hanya meletakkan kepala di atas meja katanya. Jadi dianjurkan tidur siang itu walaupun hanya meletakkan kepala di atas meja. Itu kan qailulah itu, tidur di waktu-waktu siang seperti itu. Kalau Nabi tepatnya sebelum zuhur kalau Nabi itu. Maka ada pesantren itu kalau menjelang zuhur santrinya suruh tidur semua, tidur sebelum zuhur. Nanti menjelang zuhur dibangunkan lagi. Qailulah, tidur sebentar. Allah. Itu rahasia tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mudaththir wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk Al-Mudaththir, kalau masih ada waktu silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Oh, nggih monggo. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Itu kalau
kalau dilihat keseharian ya, Nggih. itu sholat terus tidur itu waktunya mepet sekali. Nggih. Terus kapan saat membahagiakan istrinya? Bagus. Bagus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau habis sholat subuh, Nabi itu kalau habis sholat subuh, kan kalau di hadis Sahih Muslim di masjid Nabi itu ada 2 halaqah, ada 2 lingkaran. Yang satu halaqah ilmu, satu halaqah zikir. Nabi ada saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Jadi di masjid Nabi itu dulu di masa Nabi ada 2 majelis, ada 2 halaqah. Yang satu halaqah ilmu kayak kita ini, ada yang satu halaqah zikir. Nabi puji dua-duanya, cuman Nabi lebih suka di halaqah ilmu. Kenapa kata Nabi? Karena saya muallim, saya guru kata Nabi. Yang majelis zikir tidak Nabi cela, yang majelis ilmu Nabi berada di situ. Nabi puji dan Nabi berada di situ. Jadi ini kita ini termasuk yang berada di halaqah ilmu. Seusai halaqah ilmu, isyraq syuruk itu, setelah matahari setinggi penggala atau setinggi tombak, Nabi turun menemui seluruh istrinya. Seluruh Pak, bukan seluruh. Ya. Ditemui semua. Ditemui satu persatu oleh Nabi. Di situ Nabi ucapkan salam, Nabi mendoakan, Nabi kadang sarapan di situ, kadang Nabi sholat duha di situ. Satu persatu Pak, ditemui satu persatu. Nabi itu hanya beda gang Pak, bukan beda provinsi, beda gang. Itu ditemui semua. Nah, setelah itu baru Nabi itu kembali ke masjid. Itu menemuinya itu tadi saya ulang, ada yang Nabi itu ucapkan salam, mendoakan, sarapan, Nabi cengkramai itu waktu itu sebelum Nabi akhirnya kembali ke masjid. Untuk apa kembali ke masjid? Ada kelas lagi Pak. Ada kelas lagi di waktu duha itu. Tapi Nabi menemui istrinya dulu. Habis kelas, qailulah Nabi tidur. Terus sholat duhur berjamaah, setelah duhur Nabi keluar lagi Pak. Kemana? Ke pasar. Al-Furqan ayat 20 itu. Ke pasar Nabi Pak. Jadi siang itu Nabi ke pasar, memenuhi undangan kaum muslimin, macam-macam. Untuk sosial Nabi. Setelah duhur itu. Sidak lapangan Nabi. Setelah duhur, balik ke masjid lagi Pak. Salat asar. Setelah asar ada kelas lagi dengan Nabi Aukamakal. Kelas, setelah kelas, Nabi keluar lagi sebelum maghrib. Keluar. Menemui seluruh istrinya Pak. Ditemui lagi Pak, sehari 2 kali ditemui istrinya itu. Seluruhnya itu. Diucapi salam, didoakan, dicengkeramai. Kadang Nabi yang makan, kadang Nabi yang... Kalau pagi tadi kadang sholat duha di rumah istrinya. Nah, baru maghrib Nabi kembali lagi. Di maghrib itu, bagian istri yang malam itu di bagian terakhir ditemui. Di maghrib itu, terus beliau kembali ke masjid, sholat maghrib, sholat isya. Kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, beliau pulang ke rumah istrinya yang hari itu dan beliau istirahat. Nah, jadi kalau lihat dari jamnya ini Pak, memang kebanyakan ustadz itu waktu membahagiakan istri itu ya waktu duha biasanya gitu. Iya, karena malam itu kan penuh dengan sholat, malam itu penuh dengan. Nanti tanya sama kiai-kiai ustadz, rata-rata waktu duha itu tanya rata-rata. Karena biasanya jam duha itu biasanya yang nganggur Ustaz biasanya. Ngoten nggih? Atau ngoten nggih Pak nggih padahal. Tenang Pak, ada waktunya, tenang aja. Tenang Pak. Nggih, monggo. Ya, Ustaz. Tadi dijelaskan tentang hadisul ifki. Hadisul yang menimpa Sayyidah Aisyah. Saat itu kan tidak ada yang membela. Betul. Bahkan Rasulullah juga dan Abu Bakar. Betul. Bahkan Sayyidah Ali itu menyarankan supaya mencerai Aisyah pada Nabi itu. Iya. Tapi kemudian ada Al-Quran yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah. Betul. Itu sebetulnya kisahnya seperti apa Ustaz? Iya.
Dan Al-Quran surat itu ayat berapa? Iya, baik. Ceritanya itu Nabi dalam perjalanan rombongan. Saat itu dalam perjalanan itu yang dibawa oleh beliau adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika rombongan Nabi mulai bergerak, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu non sewu lagi ada mau buang hajat itu loh. Sehingga beliau ketinggalan rombongan. Pas ketinggalan rombongan sampai masuk ke kota Madinah, beliau hanya tinggal berdua bersama yang bagian nuntun ontanya itu. Itu seorang sahabat terpercaya. Yang nuntun onta itu adalah sahabat yang terpercaya. Nah, oke mau ngomong aja. Wah, mulai wis orang munafik nemu bahan. Orang munafik itu nemu bahan. Jadi itu bermula dari orang-orang munafik itu. Nemu bahan. Nah, bahan ini. Ummul Mukminin datang terlambat cuma berdua dengan yang nuntun ontanya itu. Mulailah orang munafik biasa dihembuskanlah apa yang disebut dengan haditsul ifki tadi itu. Dan ini masif didukung oleh orang-orang Yahudi. Masif. Fitnah awal 1-2 oke, orang nggak percaya, tapi lama-lama itu masif sekali. Jadi banyak yang menyebarluaskan sampai jadi hashtag lah kira-kira gitu. Saat itu. Begitu masifnya sampai Nabi pun terpengaruh. Dalam arti terpengaruh itu beliau bukan menuduh istrinya, enggak. Beliau tetap SOP-nya tabayun. Beliau tidak menuduh istrinya, cuma tabayun. Plus cemburu Nabi itu. Karena Nabi itu sangat mencintai Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada berita itu. Tapi Nabi tetap tidak emosi dalam pengertian terus menuduh sahabat, enggak, tetap Nabi tabayun. Dan Nabi terpengaruh tapi tidak menuduh. Gimana itu, Pak? Terpengaruhnya lebih kepada karena Nabi itu cemburu gitu. Kan beliau itu Nabi itu pencemburu Nabi. Tapi cemburunya Nabi itu elahan, tidak wagu. Karena ada orang yang cemburunya wagu kan. Ini tidak cemburunya elahan. Ya beliau tabayun. Nah, pas tabayun itu Siti Aisyah kesel banget. Ngapain tabayun? Masa nggak percaya sama saya sih? Loh, Nabi itu menjalankan SOP, ada berita buruk beliau tabayun. Tapi Siti Aisyah menanggapinya, ya masa nggak percaya sama saya sih? Beliau itu kecewa saat itu, Siti Aisyah itu. Termasuk kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat cerita, akhirnya Allah turunkan. Kalau yang saya tahu itu di surah An-Nisa ayat 11 terutama itu, 11. Sebelumnya dan sesudahnya itu, ayat 11 An-Nur, surah An-Nur itu. Kalau di ayat 11 itu ada yang mengatakan tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ya ini, ayat 11 terutama dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bermula dari kerjaan orang-orang munafik yang menghembuskan fitnah itu. Nah, ini sekaligus untuk informasi bahwa kalau kita bicara fitnah, jangankan kita sekelas Nabi aja dapat bagian, termasuk keluarga Nabi dapat bagian. Makanya kalau ada orang menghembuskan berita bohong tentang seseorang atau tentang kita, langsung dipakai cermin saja. Pertama, gak usah kaget. Karena dulu Nabi pun pernah mengalami. Para Nabi bahkan pernah mengalami. Kemudian yang kedua, keluarga Nabi juga pernah mengalami. Yang terpenting adalah tetap hati kita kepada Allah. Tetap kepada Allah, enggak usah khawatir. Nah, matur nggih, wallahu a'lam. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Pertama, kita akhir-akhir ini mendengar katanya Kapolres amnesti. Oh, nggih. Nggih. Pak ini Pak Sekjen ya? Nggih. Nggih.
Ya. Kemudian yang kedua, kan banyak yang juga yang betul. Sehingga akhirnya Nggih. kemudian yang kedua juga itu surat Al-Ahzab bahwa Allah menawarkan kepada langit bumi ya untuk berdoa. Tapi mereka tidak mengenai sedangkan manusia bertanya. Jadi katakan itu manusia itu Zaluman jahula. Iya, zaluman jahula. Jadi dalam hal ini sama mengapa itu gunung langit dan bumi itu berbeda. Oh, berasa menolak orang lima ya. Kemudian yang kedua pada ini manusia kenapa itu kok berbodoh? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya memandang kasus itu, kejadian itu, berita itu secara kasat mata. Saya tidak mau menduga-duga di dalamnya. Saya berbaik sangka mudah-mudahan ini awal pertolongan untuk bangsa dan negara ini. Jadi saya tidak memandang sosok personnya yang di luar Islam itu, tapi saya memandang ini sistem yang mudah-mudahan ini merupakan bagian dari awal ya secerca cahaya lah pertolongan untuk bangsa dan negara ini, bahwa di negeri ini mudah-mudahan kebaikan itu masih ada gitu. Jadi saya tidak memandang person, tapi saya memandang ini sistem. Ini sistem. Terlepas mohon maaf ada apa trik dan intrik apa di balik itu, saya nggak mau menduga-duga karena capek, itu tugasnya politisi lah. Ngerti lagi. Jadi saya tidak memandang satu persatunya, perorangannya tidak. Saya memandang sistemnya itu. Jadi mudah-mudahan ini pertanda baik yang Allah buat untuk kita bahwa oh di negeri ini hati nurani itu masih ada. Oh di negeri ini kebaikan itu masih bisa diharapkan kepada Allah tentunya, kita banyak berharap. Jadi nggak usah khawatir lah, kira-kira gitu. Ya, tinggal kita perkuat dan seterusnya. Ya itu mungkin diantara barokahnya netizen sama netijah ya. Di antaranya satu. Terlepas dari ini itu apa di balik itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kalau kita baca tafsirnya ayat yang Bapak maksud tadi, Pak Haji maksud tadi itu di antara tafsir yang pernah saya pelajari. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir insyaallah ada, di At-Tabari insyaallah juga ada. Dan beberapa kitab tafsir yang terkait dengan itu di Jalalain insyaallah juga ada. Yang dimaksud dengan diserahkan amanah kepada gunung, langit itu menolak dan akhirnya diterima oleh manusia. Itu ceritanya gini Pak Haji. Nabi Adam alaihissalam suatu saat mendapatkan tugas dakwah. Atau ada tugas dari Allah untuk Nabi Adam saat itu. Yang dengan tugas itu Nabi Adam akan meninggalkan keluarganya. Maka Nabi Adam nanya, kepada siapa harus saya amanahkan, saya titipkan? Amanah itu saya titipkan. Keluarga saya ini kemana saya titipkan keluarga saya ini? Ya coba saya titipkan ke langit kan belum punya tetangga yang lain kan belum ada. Dititipkan ke langit aku titip ya. Tidak mau langit, tidak mau. Dititipkan ke gunung juga nggak berani. Akhirnya Qabil angkat tangan, saya sanggup. Wahamalahal insan. Qabil, manusia itu maksudnya Qabil. Saya ayah. Akhirnya ya sudah, saya titip keluarga ya ke kamu ya, jaga adik-adikmu. Nggih ya. Akhirnya Nabi Adam berangkat. Dan manusia yang zaluman jahula dalam ayat itu adalah Qabil itu. Yang dia enggak amanah, malah membunuh adiknya. Jadi kejadian adik dibunuh itu Nabi Adam sedang tidak ada. Sedang tugas beliau. Jadi Qabil itulah yang zaluman jahula. Itu dalam ayat itu gitu. Itu kalau kita menggunakan. Tapi karena ini disematkan pada sifat manusia, ya manusia itu kalau nggak pakai iman, nggak pakai ilmu akhlak, manusia potensi zaluman jahula memang. Manusia secara umum. Cuma dalam konteks ayat itu sedang menceritakan Qabil. Jadi manusia yang zaluman jahula itu bukan Nabi Adam bukan, tapi Qabil dalam hal ini. Gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Tapi ada juga tafsir yang mengatakan
Begitu amanah diserahkan kepada manusia, tidak lama Nabi Adam keluar dari surga. Ada yang mengatakan begitu. Tapi saya lebih condong pada yang tadi itu. Bahwa yang dimaksud dengan dzuluman jahula itu bukan Nabi Adam, bukan. Dzuluman jahula dalam ayat itu adalah Qabil. Tapi kita bersyukur pada Allah ya. Saya baca dalam kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir, keturunan Nabi Adam yang melanjutkan keturunan itu untungnya bukan Qabil. Jadi jenengan jangan berpikiran, aduh jangan-jangan saya ini keturunan Qabil. Enggak. Qabil tidak melanjutkan keturunan. Kata Ibnu Katsir, dari semua keturunan Nabi Adam yang lanjut itu keturunan dari jalur Nabi Syis. Nabi Syis. Jadi dari semua keturunan Nabi Adam yang melanjutkan keturunan sampai ke kita sekarang itu dari jalur Nabi Syis. Jadi aman Pak, tidak usah khawatir. Dan dari Nabi Nuh, Kan'an mati, tidak usah khawatir. Jadi setelah Nabi Nuh tidak ada lagi keturunan manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Makanya dia mengatakan Nabi Nuh itu Adam kedua. Dan itu putra-putra beliau yang beriman. Karena yang kafir mati semua saat itu. Ya, nggak usah khawatir, kita aman Pak. Maksud saya di darah kita ini Pak, mengalir darah yang mulia. Yang pasti darah Nabi Adam alaihissalam, yang pasti darah Nabi Syis alaihissalam, yang pasti darah Nabi Nuh alaihissalam. Di darah kita ini. Nah kita ini anaknya Nabi Pak. Keturunannya Nabi. Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Nuh itu pasti itu. Kata para ulama tidak untuk bangga-banggaan, tapi lebih kepada untuk menjadi pengingat bahwa siapapun kita ada potensi baik sebenarnya. Karena mengalir di darah kita darahnya orang-orang yang baik. Allah pilihkan Pak, saking maha baiknya Allah. Allah pilihkan tidak dari Qabil, tapi dari Nabi Syis, dari Nabi Nuh dan putra-putra Nabi Nuh yang beriman. Jadi aman. Saya kira ngoten nggih, wallahu alam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Nggih monggo Pak Haji. Pak Joni. Oh, beli dulu nggih, monggo. Disilakan beli dulu. Nggih. Setiap perbuatan baik Nggih. itu kan selalu izin Allah ya Pak. Nggih. Apakah setiap perbuatan baik itu juga selalu izin Allah? Bagus. Bagus. Izin Allah dan ridho Allah berbeda. Apa yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi pasti Allah izinkan. Maka ketika ada orang kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia punya dua pilihan. Mau jahat silakan, mau takwa silakan. Ketika dia mengatakan untuk mau jahat, ya Allah izinkan, ya sakarepmu. Tapi tanggung risikonya. Kan Allah bilang, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah udah ngasih tahu, manusia itu punya dua potensi. Kalau dia pilih takwa, beruntung qad aflaha man zakkaha. Kalau jahat, wa qad khaba man dassaha. Di Al-Kahfi ayat 26 29 Allah mengatakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Manusia diberi hak pilih, Pak. Manusia itu diberi hak pilih oleh Allah. Mau Bapak mau beriman, silakan kata Allah. Mau kafir, silakan kata Allah. Di Al-Qur'an itu. Tapi Allah terangkan di ayat 29 itu, kalau milih kafir ini loh resikonya. Allah tunjukkan resikonya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah kata Allah. Mau berbuat baik, silakan terima manfaatnya nanti. Kalau mau berbuat jahat, silakan kata Allah. Tanggung risikonya. Itu namanya diizinkan, Pak. Tapi diizinkan belum tentu diridhoi. Yang Allah ridhoi adalah yang baik tadi itu. Jadi manusia itu oleh Allah diberi hak pilih, Pak. Ayo, mau jahat silakan, ayo monggo. Mau baik, monggo silakan. Dan Allah beritahu kalau baik ini manfaatnya, kalau jahat ini loh resikonya. Allah kasih tahu semua, Pak. Bisa dipahami ya sebenarnya? Nggih. Allah alam bisawab. Kalau yang tadi itu aku jahat karena izin Allah, itu mengkambing hitamkan itu. Monggo, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Tadi kan alhamdulillah kita keturunan insyaallah nggih. Bukan keturunan Nggih. Qabil bukan. Bukan Nabi dan sebagainya. Nggih. Kalau konsep Islam itu sebenarnya ini berkaitan dengan bibit Pak Ustaz. Nggih. Bibit lah ya. Nggih. Kalau Pak Ustaz sering terangkan itu bahwa seolah-olah di pemahaman saya ya, bahwa dalam Islam itu bibit itu tidak begitu penting ya. Terus Pak nggih. Kenapa? Karena Pak Ustaz mencontohkan katanya putranya Abu Jahal
ulama. Betul. Kemudian putranya Abu Lahab juga ikut ya. Darah ulama juga. Kemudian pamannya Nabi Ibrahim, ayahnya Ibrahim juga orang yang tidak beriman. Artinya dari konsep seperti itu, atau Khalid bin Walid nih. Al-Walid itu kan katanya Gento sama preman pol, orang kaya. Jadi keturunannya nggak jelas. Betul. Yang nggak jelas itu. Tapi putranya Khalid bin Walid. Betul. Jadi di dalam konsep seperti ini sebenarnya Islam itu memandang bibit itu seperti apa? Bagus. Pertama, dalam hal ini yang perlu kita pahami bersama adalah melihat siapa orang tuanya itu kalau dalam pernikahan, tapi ya dalam pernikahan itu tetap penting. Kan Nabi ada 4 pertimbangan ya, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, terus li tiniha. Yang terakhir fatfar di tatitin terlibat yadak. Pilih yang agamanya bagus, maka itu yang membuat kamu beruntung. Tapi tetap kalau dalam pernikahan terutama, melihat siapa latar belakangnya dia sebagai keluarga dari mana, itu tetap mesti diperhatikan. Karena ini lebih kepada nanti kira-kira kalau dia berumah tangga, siap nggak kamu berhadapan dengan keluarganya. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau mengenai personnya, tetap yang Nabi tekankan adalah agamanya. Sehingga yang Nabi tekankan 2, kamu rela kepada agamanya dan akhlaknya. 2 itu. Itu satu dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dalam kehidupan keseharian, sependek yang saya pahami dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, itu pure murni yang dilihat adalah kualitas personnya. Bagaimanapun keadaan orang tuanya atau keluarganya. Sambil contoh misalnya, siapa ya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ibunya ngancam kalau anaknya nggak kafir dia akan bunuh diri itu. Yang kalau kamu masih ngikut Muhammad aku akan bunuh diri. Tapi dia tetap istiqomah dalam keislamannya. Apapun pengaruh orang tuanya, tapi kalau orangnya memang personnya baik, Nabi tunjuk sebagai sahabat terpercaya. Nah, jadi dalam sistem sosial secara umum, Nabi melihat kualitas pribadi, tidak melihat latar belakang keluarga. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu keluarganya rampok, kan suku Ghifar itu suku rampok, penyamun macam-macam. Nah, jadi Nabi melihat person, bukan kualitas person, bukan latar belakang pendidikan. Tapi kalau untuk berkeluarga itu Nabi memang menganjurkan latar belakang keluarga itu tetap diperhatikan. Tetapi Nabi menitik tekankan kepada agama dan akhlaknya supaya orang beruntung. Contoh kasus ini. Ini contoh kasus. Ada seorang ustazah. Saya berangkat dari ayat dulu ya. Ketika Nabi Syuaib memilih Nabi Musa, itu pertimbangan untuk jadi mantu itu 2. Qawiyun amin, dia kuat dan dia amanah. Nabi Adam itu orangnya kuat dan amanah. Karena ada model suami itu yang tidak kuat melindungi istrinya ketika dapat cercaan dari keluarganya. Maka harus dibutuhkan orang yang kuat. Contoh kasus. Saya kenal seorang ustazah nikah dengan seorang mu'allaf. Dari Kalimantan. Habis nikah dibawa ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan, keluarganya nggak seneng punya mantu ustazah yang pakai jilbab karena dia kan masih agama sebelah. Ditekanlah suaminya oleh keluarganya. Rupanya si suami ini bukan yang dominan, dia resesif. Dia nggak punya kekuatan, apalagi sama tantenya, karena selama ini tantenya yang membiayai. Sehingga istri ini nggak dapat pembelaan dari suami, nggak tahan, akhirnya gugat cerai. Nah, ini makanya harus dilihat. Kalau saya sering ngomong ke sebagian jamaah itu gini, kalau Anda mau nikah sama dia, kira-kira Anda siap nggak punya keluarga seperti itu? Karena ada jamaah saya orang Kemang 3 pas konsultasi ke saya itu, saya bilang, ya kalau memang orangnya baik nggak ada masalah. Tapi satu pertanyaannya, keluarganya bagaimana? Iya sih Ustaz, keluarganya masih. Nah pertanyaannya, sanggup nggak punya mertua seperti itu? Sanggup nggak punya mertua seperti itu? Nah, tapi kalau personnya sendiri adalah qawiyun amin, monggo, tidak ada masalah, silahkan. Itu seperti itu. Makanya dulu saya ketika masih pengantin baru, saya itu menghadap ke ibu saya. Saya bilang ke ibu saya, Bu, ini istri saya suaminya. Saya berharap ibu nggak ada masalah sama istri saya. Kalau ibu ada masalah dengan istri saya, ibu akan berhadapan dengan saya karena saya suaminya. Saya bilang gitu.
Lalu saya ngomong ke istri saya, Dek, ini ibu saya anak laki-lakinya. Saya bilang gitu. Saya berharap kamu nggak ada masalah dengan ibu saya. Karena kalau kamu ada masalah dengan ibu saya, kamu akan berhadapan dengan saya. Karena saya adalah anak laki-lakinya. Saya bilang gitu. Alhamdulillah sampai beliau wafat, hubungan istri dan ibu saya baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, jadi maksud saya itu kalau untuk keluarga tetap harus diperhatikan. Walaupun titik tekannya adalah pada person yang akhlaknya bagus dan agamanya bagus. Titik tekannya tetap di situ. Tapi kalau dalam sistem sosial yang saya tahu Nabi nggak melihat latar belakang. Sahabat Bilal pun diangkat jadi gubernur oleh beliau. Abi Dar yang notabene latar belakang keluarganya rampok jadi tokoh yang disegani di kalangan para sahabat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang notabene pembantu rumah tangga jadi gubernur di Madinah. Sahabat Mu'ad bin Jabal yang notabene pekerja serabutan, Khalid bin Walid. Itu jadi Nabi kalau mengenai sistem sosial Nabi beliau nggak ngelihat siapa keluarganya, yang penting personnya itu. Tapi kalau bab menikah, Nabi tetap menganjurkan perhatikan siapa di belakangnya. Karena berumah tangga itu tidak hanya bersatunya dua orang, tapi dua keluarga. Nah, ngoten nggih, wallahu alam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih? Nggih. Bibit, bobot, bebet nggih. Babat niku enak lah babat. Apalagi wingko babat. Pun cekap nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.